Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Apakah Ustadz Somad itu hatinya sudah bersih dari hasad? Belum. Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, setan terus berbisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kapan setan berhenti? Kabarnya setan udah pensiun Pak Ustadz? Belum. Wallahi, demi Allah, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum, saya akan terus menggoda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih ada di dalam jasad mereka, saya akan goda mereka. Tetanggamu gajinya lebih besar, anak tetanggamu lebih berhasil, istrinya sudah kerja PNS lebih sukses, mobilnya lebih mewah, cincinnya emas. Terus setan berbisik. Selama setan berbisik dan kita tetap terus melawan dengan zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu 3. Di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, di fikiran la ilaha illallah. Sejalan antara 3, mulut, hati, dan fikiran. Banyak orang mulutnya berzikir la ilaha illallah, hatinya gaji 13 belum cair. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak Ibu sadayana? Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Darur Rahman. Darur Rahman. Yayasan Darur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Hadirin hadirat
muslimin muslimat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah membersihkan hati untuk menyambut bulan Ramadan. Tadi sebelum kesini saya nonton TV, ada acara membersihkan karpet masjid di sungai. Jadi masjid lain sibuk dengan membersihkan lantai masjid, tapi Masjid Baitur Rahman membersihkan hati karena lantainya udah bersih. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan kita ini ada satu gumpal, ada satu kepal, ada satu genggam. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari mulai matanya jadi rusak, telinganya jadi rusak, pikiran jadi rusak. Kata Nabi, ala wahyal qalb, yang paling penting kita bersihkan itu adalah hati. Bukan hati Pak Ustadz, itu yang segumpal, yang sekepal, yang segenggam di sebelah kiri itu bukan hati Pak Ustadz, itu namanya jantung. Ya, daripada kelahi kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa dia disebut jantung? Karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Kenapa dia disebut dengan hati? Karena memang orang selalu yang disebut itu adalah hati. Saya berangkat tadi, kami berangkat dari Tasik Malaya ke Bandung. Bapak Ibu naik motor, naik mobil, ada gasnya di tangan, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya di kaki. Tapi ketika kita di jalan yang tertulis hati, nggak ada kaki-kaki, nggak ada ditulis mata-mata. Padahal yang melihat adalah mata, yang nginjak rem adalah kaki, yang gas adalah tangan. Tapi kenapa disebut hati? Karena yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan dan kaki adalah hati. Kalau hati sudah baik, maka semua menjadi baik. Panglimanya tubuh kita ini adalah hati. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, pertama kali yang terkunci adalah hati. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim. Hati dulu, baru telinga, baru mata. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, peka, bisu, buta, maka mereka tidak akan mungkin bisa kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita ini. Jadi memang judul hari ini hebat juga yang buat judul ini memang. Disuruhnya membersihkan hati. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj, Ja'a Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang. Bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Lalu kemudian jantung Nabi dibelah, summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuh, dicuci dengan air zam-zam. Lalu setelah itu summa afraghahu, diisi dengan hikmah dan iman, summa atbaqahu, lalu dirapatkan kembali. Nabi Muhammad begitu, kalau kita tidak begitu. Jadi jangan sampai selesai pengajian ini semuanya ke rumah sakit minta belah dadanya. Belahlah dadaku, akan kau dapati namamu di sana.
nama istri, bukan nama tetangga. Lalu kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati ini? Penyakit hati ini banyak sekali. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Penyakit yang paling mengerikan yang pertama adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Jadi kalau ada yang nggak senang melihat saya dapat kursi ini hasad. Karahatun nikmah, nggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat tetangga renovasi rumah, demam. Ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ICU. Tapi kalau saya lihat, ini masyarakat di daerah Yudhistira. Iya, itulah namanya. Ini kelihatannya jamaah Masjid Baitur Rahman ini orangnya hatinya bersih semua. Ustaz tahu dari mana? Dari wajahnya, dari senyumnya yang lepas. Seandainya jamaah ini orangnya busuk hati, dendam kesumat, hasad dengki, pasti wajahnya nggak bisa senyum cerah, tertahan senyum, dipancing ketawa dikit. Nah, kalau ada rasa nggak senang dalam hati kita ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% kena penyakit hasad. Bagaimana cara melengkapinya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama, nggak senang rumahnya bagus, nggak senang mobilnya baru, nggak senang istrinya cantik. Ada lagi yang lebih hebat, apa dia? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Rumahnya bagus, gimana supaya nikmatnya hilang? Mobilnya bagus, pasang paku supaya bocor. Maka dari hasad muncullah hasud. Bapak tinggal satu komplek, iya. Dekat Masjid Baitur Rahman, iya. Kenapa rumah dia bagus? Iya, dia kan punya ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Muncul hasad, dengki, dendam kesumat. Kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Karena semua setan anak buah iblis. Iblis itu GM-nya, General Manager-nya. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Lalu kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena menyembah berhala. Karena iblis tidak pernah nyembah patung. Iblis nggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad, bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Hasadnya kepada siapa? Kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat semuanya, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Hasad iblis. Adam makhluk baru kemarin sore. Saya, kata iblis, sudah beribadah ribuan tahun. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 7000 tahun, naik langit ketujuh. Selevel dengan malaikat. Wah, ini langit ketujuh ini.
Tapi ada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore, tiba-tiba disuruh semua malaikat bersujud kepada Adam. Enak aja kata iblis, muncul hasad, dengki, nggak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis nggak mau. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah ingin ngasih tahu kepada manusia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan saya dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, baunya busuk. Saya dari api, merah, menyala abangku. Enak aja saya mau sujud sama dia, nggak mau. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha. Kamu tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Ukhraj, keluar. Innaka minas saghirin. Kau kecil. Iblis yang sudah pernah tinggal di surga keluar gara-gara hasad. Apalagi kita yang STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, nggak keluar lagi dari surga insya Allah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Enggak. Kenapa enggak mau pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan kata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selamat dari hasad, doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih dari hasad. Siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahman tadi? Ustadz Somad. Apa judulnya? Hasad. Dia aja hasad. Saya masuk pesawat. Sebelum masuk pesawat, masuk pintu airport. Bapak-bapak, buka jamnya, buka cincinnya, buka ikat pinggangnya, buka. Kenapa? Karena di pintu ada detektor logam. Kalau saya lewat, tet, bunyi. Rupanya di dompet ada duit logam. Bayangkan orang Jepang menemukan detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor hasad. Siapa yang hasad? Bunyi. Lalu pintu detektor hasad itu dipasang di pintu Masjid Baitur Rahman. Pas Ustadz Somad lewat tadi bunyi, tet. Tiba-tiba saya ceramah. Judul kajian kita adalah membersihkan hati dari hasad. Semua jamaah senyum. Alah hasad, tadi aja bunyi detektor hasad. Makanya yang tahu isi hati saya hanya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Cara menghilangkan penyakit hasad ada 5. Apa dia yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, dia kalau live di TV gitu. Cara menghilangkan penyakit hasad yang pertama adalah fahami bahaya hasad. Jangan minum teh manis. Nanti kalau minum teh manis kena diabetes meletus. Nanti kalau sudah kena diabetes, kalau ada luka diamputasi. Akhirnya orang takut minum teh manis. Betul? Makanya saya dikasih air putih. Ustadz Somad nih nyindir pengurus. Saya tadi di rumah Pak Haji sudah minum teh manis. Makanya kalau sayang sama Ustadz Qori kita, jangan kasih minum teh manis. Karena beliau habis ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba dikasih air teh panas gula, itu merusak pita suara. Jadi yang paling bagus adalah dikasih air yang paling ikhlas, yang tidak bercampur dengan apa-apa.
Jadi cara yang pertama membersihkan hati dari hasad adalah bahwa kita fahami nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu, yang memberikannya adalah Allah. Benci kepada nikmatnya berarti benci kepada yang memberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita mobilnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita yang istrinya bagus, jangan bilang alhamdulillah, nanti dia cemburu. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya? Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya hafal Quran. Alhamdulillah. Orang kalau hatinya bersih, ngomong alhamdulillahnya plong. Alhamdulillah. Itu rumah siapa? Rumah tetangga. Bagus ya? Alhamdulillah. Berarti marah. Makanya kita mesti ikhlas. Ini pembagian Allah. Pembagian Allah kepada manusia ini seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Wajah aja nggak sama. Ada yang glowing, ada yang pusing, ada yang manco, ada yang pesek. Maka yang paling bagus mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Alhamdulillahi rabbil. Khairud doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu makanya solat kita alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kita alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Saya waktu baca hadis ini, khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Alhamdulillah kan bukan doa. Alhamdulillah bukan doa. Alhamdulillah kan pujian kepada Allah. Kenapa dikatakan alhamdulillah sebaik-baik doa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur pada Allah. Allah berjanji, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu bersyukur punya tetangga yang baik, diberi tetangga yang lebih baik. Bersyukur punya mobil yang baik, diberi mobil lebih baik. Bersyukur punya anak yang baik, diberi anak yang lebih baik. Bersyukur punya istri yang baik, istrinya bertambah baik. Ibu jangan marah dulu, sendalnya jangan dilempar ke bawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kunci pertama membersihkan hati dari hasad dengki. Yang kedua, bahayanya. Apa bahayanya kalau kita banyak makan santan? Kolesterol. Apa bahayanya banyak makan kacang emping melinjo? Banyak juga yang udah kena ini. Apa bahayanya kalau operasi plastik masuk silikon ke wajah, menggumpal penyakit hidung, dagu, pipi, bernanah. Nanahnya kata dokter mesti dibelah, wajahnya jadi cacat. Akhirnya karena takut dibelah, terapi lintah. Ditempel lintah 3 ekor di sini. Lintahnya pun sebentar-sebentar jatuh. Asam kata lintah. Bahayanya hasad itu apa? Iyyakum wal hasada, hati-hati hasad. Kenapa? Innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan semua amal kebaikan. Abdul Somad, kau jangan hasad. Kalau kamu hasad, sholatmu terbang, sedekahmu melayang, zikirmu hilang, pahala ceramahmu ludes, hilang semuanya. Maka jaga hati, jangan sampai hasad.
ceramah hilang, tausiah terbang, bangun masjid 2 lantai 2 miliar, lantai bawah, lantai atas 2 miliar. Sekarang baru dapat tanah wakaf untuk pembangunan rumah Quran, rumah tahfiz Al-Quran. Ini sudah ada tanah. Saya di mana-mana itu diminta untuk pembangunan rumah tahfiz itu peletakan batu pertama. Tapi di sini nggak ada peletakan batu pertama, langsung penandatanganan prasasti. Tapi bangunannya belum ada. Mantap. Perlu ditiru sama yang lain. Ini jadi doa yakin kita semua. Saya yakin dan percaya insya Allah rumah Quran ini akan terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau dilihat dari senyumnya Bapak Ibu ini, orangnya nggak ada yang punya utang. Bersih, kaya-kaya semua. Insya Allah. Sedangkan masjid aja mereka bangun 2 miliar. Lihatlah lampunya. Cantik, mahal, berapa puluh juta harganya. Lampunya tergantung langsung ke langit. Biasa. Kaligrafinya emas semua. Ini daerah sini ini aman ini kelihatannya. Kenapa? Kaligrafinya emas tapi dindingnya nggak pakai jeruji besi. Luar biasa. Saya berdoa semoga cepat selesai. Biasanya kalau saya tausiah penggalangan dana untuk pembangunan pesantren rumah tahfiz Quran, itu biasanya kotak-kotak langsung jalan. Tapi di Masjid Baitur Rahman nggak ada kotak jalan. Kenapa? Karena di sini langsung transfer banking. Langsung keluar handphone, langsung scan QRIS, langsung ketik pembangunan rumah tahfiz Quran Yayasan Darul Rahman Pondok Dustira. Tet 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 tet. Habis pencet langsung nangis. Kenapa Bapak nangis? Bapak terharu. Bukan Pak Ustadz. Terus salah ketik. Rencana mau nyumbang 100.000. Rupanya terketik nolnya 6 kali. 1 juta. Mudah-mudahan semua salah ketik. Amin. Diaminkan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, syukuri bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, ingat bahaya hasad, hilang semua amal. Yang ketiga, bagaimana supaya bersih dari hasad. Orang yang dapat nikmat itu kita doakan langsung datang. Ini hari Ahad. Hari Ahad biasanya banyak acara walimah nikah. Kamu datang ke acara pernikahan di Hotel Anu? Enggak datang Pak Ustadz. Kenapa? Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa? Mestinya aku yang di sana. Kuatkan hatimu, datang ke sana, naik ke atas pentas, naik ke pelaminan, ucapkan doa. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Ada yang marah kayaknya. Acara apa? Acara akikah. Loh, saya udah nikah 10 tahun gak ada anak Pak Ustadz. Dia baru nikah kemarin Januari, Maret sudah lahir. Sakit hati, gak mau datang. Lawan, datang ke acara walimah. Doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Tapi saya nggak hafal doanya Pak Ustadz. Nggak usah kuat-kuat, gerakkan aja mulut. Pak Haji nanti malam datang ke rumah ya, habis maghrib kita ada selamatan. Acara apa? Acara peresmian rumah saya yang baru renovasi 3 lantai yang keramiknya dari Itali itu loh. Sakitnya. Datang, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Selamat. Mudah-mudahan rumahnya berkah. Mudah-mudahan dari rumah ini lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat di rumah ini. Jadikan rumah ini sebagai taman-taman Al-Quran. Begitu caranya. Doakan orangnya langsung. Anak kita sama-sama satu kampus,
sama-sama kuliah, anak dia 4 tahun selesai, anak kita sudah 14 semester nggak selesai-selesai. Pas acara wisudanya kita diundang acara selamatan, datang atau nggak datang? Datang. Lapangkan hati kita. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, doakan dia an zahril ghaib, bukan berhadapan, orangnya nggak ada. Bangun malam tahajud, doakan dia, bayangkan wajahnya. Ya Allah, tetanggaku yang rumahnya bagus ini panjangkan umurnya, tetanggaku yang mobilnya mahal walaupun baru bayar DP, sehatkan dia, jangan sampai ditarik leasing. Jangan doakan yang jelek-jelek. Ini kadang orang kalau hatinya hasad, doanya jelek, matikan dia Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Ketika kita doakan dia, orangnya nggak ada, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kamu dapat seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita doakan teman kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang baik-baik, insya Allah kita juga dapat yang sama seperti yang kita doakan, insya Allah. Amin ya rabbal. Satu, yakini nikmat datang dari Allah, syukur. Dua, ingat azabnya kalau kita hasad, amal kita hilang. Tiga, doakan langsung di hadapan orangnya. Empat, doakan pas lagi orangnya nggak ada, pas lagi kita tahajud. 5, doakan hati kita. Saya nggak bisa ngomong bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hati saya dari penyakit hasad dengki ya Allah. Tapi kalau berdoanya di masjid jangan kuat-kuat. Kalau di rumah boleh, kalau di masjid, ya Allah hati saya hasad. Nanti dengar kawan, sama siapa? Apakah Ustadz Somad itu hatinya sudah bersih dari hasad? Belum. Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, setan terus berbisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kapan setan berhenti? Kabarnya setan udah pensiun Pak Ustadz? Belum. Wallahi, demi Allah, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum, saya akan terus menggoda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih ada di dalam jasad mereka, saya akan goda mereka. Tetanggamu gajinya lebih besar, anak tetanggamu lebih berhasil, istrinya sudah kerja PNS lebih sukses, mobilnya lebih mewah, cincinnya emas. Terus setan berbisik. Selama setan berbisik dan kita tetap terus melawan dengan zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu 3, di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, di fikiran la ilaha illallah. Sejalan antara 3, mulut, hati, dan fikiran. Banyak orang mulutnya yang berzikir la ilaha illallah, hatinya gaji 13 belum cair. Makanya harus serentak antara 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita sudah berzikir, maka Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Hati yang tenang itu disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah,
Allah ridha kepadamu dan kau pun ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Orang yang masuk surga itu yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke menghadap Allah dengan hati yang bersih. Membersihkan hati. Penyakit hati itu banyak Pak Ustaz, banyak. Ada hasad, ada syirik, ada nifak, ada banyak. Tapi yang kita bahas ini penyakit yang paling kronis aja. Kalau diibaratkan penyakit badan, ini yang sedang kita bahas ini penyakit jantung koroner. Adapun penyakit kadas kurap nggak usah kita bahas. Karena biasanya orang mati itu karena penyakit jantung. Bapak Anu yang dulu waktu saya datang ke masjid ini ceramah, beliau ada mana? Tiba-tiba meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Karena serangan jantung. Dua serangan itu yang mematikan. Pertama serangan jantung, kedua serangan Israel. Belum pernah saya dengar cerita jamaah kita kemana. Mohon maaf Pak Ustadz, dia meninggal kena kurap. Makanya jantung, sebagaimana jantung itu sangat urgen, sangat penting di badan, begitu jugalah dengan hati kita ini. Maka kita jaga jangan sampai kena penyakit hasad. Kalau selamat dia dari hasad, hidup kita tenang. Ini hari Ahad walimah pesta. Pulang dari acara walimah sampai rumah, tiba-tiba ibu merasa jantungnya detaknya nggak normal. Kalau jantung yang normal itu detaknya. Tapi kalau nggak normal, karena bapak sayang sama ibu, akhirnya dipanggil dokter dari puskesmas, membawa balon berwarna hitam. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini tensinya 180/150. Jangan jauh-jauh. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazahnya. Tadi ada makan daging kambing? Enggak ada. Makan soto kambing? Enggak ada. Makan sate kambing? Enggak ada. Makan gulai kambing? Enggak ada. Ternyata bukan salah kamu. Salah jadi mana? Waktu kondangan tadi ada teman gelangnya besar betul. Makanya ibu kalau punya gelang yang besar simpan di dalam. Ini kadang ditunjukkan jam berapa ya? Pulang kita Pak. Enggak semua orang di sekitar kita itu hatinya bersih. Iya kalau dia kaget ninggal. Kalau dia kedukun, disantetnya kita. Dari hasad muncul hasud, dari hasad muncul santet, dari hasad muncul ain, dari hasad muncul KPK. Sakit hati, ngadu ke KPK, ngadu ke BPK, ngadu ke Inspektorat Jenderal, ngadu ke polisi, ngadu ke Propam. Kemana-mana itu perginya. Cinta ditolak, dukun. Banyak juga yang pernah ke dukun itu. Jadi kuncinya dunia ini kalau mau aman, bersihkan hati dari hasad. Insya Allah kita semua ini menyambut bulan suci Ramadan ini, pakaian udah bersih, lantai karpet masjid sudah bersih, lingkungan sudah bersih, tapi yang paling penting adalah hati. Tapi jangan dibalik, jangan dibalik, jangan sampai besok pagi bapak masuk kantor nggak mandi, sampai di kantor, sampai di ruko, sampai tempat kerja ditanya, itu tai matamu sebesar bakso. Kamu nggak mandi? Allah hanya melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Allah melihat hati.
Seandainya yang dilihat Allah itu wajah dan yang masuk surga itu cuma yang putih, berapa lama kita mesti minum skincare? Seandainya masuk surga itu karena wajah dan yang masuk surga itu cuma yang mancung, kita urutan yang keberapa? Eropa, Australia, Arab, habis itu barulah kita. Arab maklum, Arab cemas. Tapi karena yang dipandang itu bukan hidung, bukan kulit, tapi yang dipandang adalah hati. Kita tinggal bersihkan saja hati. Makanya selesai bersih wajah, bersih tangan, bersih kepala, bersih telinga, bersih kaki, terakhir bersihkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersihkan hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya mulai jam 1.15, sekarang sudah jam 2 kurang. Jadi Ustadz Somad ceramahnya 40 menit, sisanya jawab pertanyaan berikut. Jangan kemana-mana. Bagaimana jika kita terutama ibu-ibu punya utang puasa dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Masih ada kesempatan mengganti 6 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari lagi masih sempat. Ibu kemarin tinggalnya berapa hari? 7 hari. Bapak berapa hari? 17 hari. Masih ada kesempatan menggantinya 5 hari lagi. Niatnya besok saya niat puasa qadha lillahi ta'ala. Qadha bukan kodok. Qadha mengganti. Siapa yang puasa qadha besok dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa sunat Senin. 3, dapat pahala puasa sunat Sya'ban. Tapi katanya kalau udah lewat nisfu Sya'ban gak boleh puasa lagi Pak Ustadz. Hadisnya sahih, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi. Bagi yang nggak biasa puasa sunat nggak boleh. Tiba-tiba besok puasa sunat. Mama nggak masak hari ini, kita puasa sunat Pak. Tapi kita sebelumnya nggak pernah puasa. Ya kita hijrah habis ceramah Ustadz Somad kemarin. Nggak boleh, karena sebelumnya nggak terbiasa puasa sunat. Tapi bagi yang terbiasa boleh. Dan yang boleh adalah puasa qadha ganti.
Nah, yang bisa digantikan cuma 5 Pak Ustadz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sementara utang saya 7. Ada 2 hari lagi yang belum. Ramadan tahun lalu belum dibayar sampai Ramadan sekarang. Kalau lewat Ramadan ini berarti dia kena denda. Qadha 2 hari plus fidyah. Qadha 2 hari bayar utang, fidyahnya karena lalai dalam setahun ini nggak mengganti, maka dia kena denda, bayar fidyah. Fidyahnya sehari berapa Pak Ustadz? 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, menurut standar lontong internasional. Ya beda dong harga lontong di Riau dengan di Bandung. Pakai standar yang dibuat Basnas. Basnas DKI menetapkan 1 hari fidyah 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi habis Ramadan, utang 2 hari kemarin, bayar 2 hari plus bayar fidyah. Fidyah 2 hari sama dengan 120.000. Bayarnya ke siapa? Fidyatun ta'amu miskin. Fakir apa miskin? Miskin. Apa beda fakir sama miskin? Orang tua renta, hidup sebatang kara, istri anak enggak ada kerja, fakir. Buruh cuci, setrika, mohon maaf, pendapatan sebulan 1 juta, kebutuhan hidup 2 juta, dapatnya 1, itu namanya enggak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi enggak cukup, miskin. Income-nya banyak tapi nggak pernah merasa cukup, koruptor. Orang tua saya Pak Ustadz umurnya 70 tahun, nggak bisa puasa, terus dia qadha atau fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua renta yang nggak sanggup puasa, dia bukan qadha tapi bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang sakit akut, mah akut, kemana-mana bawa tas laptop tapi isinya roti gabin, kalau terlambat sedikit sakit, mah akut. Biasanya yang kena penyakit mah ini orang yang sudah punya istri, mah, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya cuman di Ramadan aja, di Syawal nanti sehat, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Dah, yang tua renta bayar fidyah, yang sakit akut bayar fidyah, yang sakitnya cuma di Ramadan diganti di hari yang lain. Yang musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang musafir jaraknya bisa qasar salat 89 km, kira-kira dari Bandung ke Pekanbaru Riau bisa nggak ya? Bisa sekali, bisa 89 km. Maka boleh dia nggak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Bagaimana dengan ibu yang mengandung dan menyusui? Ibu yang mengandung anak dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, dia nggak puasa karena dirinya, maka dia qadha di hari yang lain. Nanti setelah anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, udah bisa puasa. Istri saya suruh puasa, udah bisa puasa. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan anak, tahun ketiga menyusukan anak, tahun keempat adiknya muncul. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Nanti besarkan, catat aja dulu utang, catat. Nanti setelah anak umur 5 tahun sudah bisa ganti. Itu kelihatannya aja banyak, kelihatannya. Kalau dilaksanakan tertib dikit. Cara kodoknya begini: Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. 1 bulan berapa hari? 8. 10 bulan 80 hari,
11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90. Badan sehat, selamat dari kolesterol, selamat dari racun pestisida, badan fit, dan irit uang belanja. Jadi bagus ibu qadha. Saya kalau tentang masalah qadha ini selalu ibu, karena ibu mengandung, ibu menyusukan anak. Tapi kadang bapak-bapak pun puasanya lebih banyak tinggal daripada ibu-ibu. Itulah untungnya kalau punya suami yang baik. Dia akan ingatkan ibu, mama, puasa kamu sudah diqadha atau belum? Tapi kalau dapat suami Fir'aun, mudah-mudahan cepat tenggelam di Laut Merah. Jangan diaminkan, nanti mati betulan. Bapak, adik-adik, laki-laki, kalian nanti punya istri perempuan, maka kalian suruh dia mengqadha puasa. Jangan sampai kalian marah kalau istrimu puasa. Apa ini puasa? Puasa apa ini puasa? Istrinya nggak berani ngelawan. Kalau istrinya berani ngelawan, aku ini puasa karena menghamilkan anakmu. Coba kau letakkan di tabung 3 kilo. Apa hukum minum obat pencegah haid agar puasanya bisa penuh? Pil pencegah haid hanya difatwakan ulama untuk pergi haji dan umroh. Nunggu haji 30 tahun, sampai di Makkah mau tawaf nggak bisa, maka daruratnya tingkat tinggi. Dia pergi ke dokter, dokter kasih obat pencegah haid, supaya ketika sampai di Makkah dia bisa tawaf, habis tawaf sa'i, habis itu tahallul. Tanggal 8 pergi ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, tanggal 10 ke Musdalifah ke Mina, melontar jumrah ula wusta Aqabah, kembali tanggal 12 ke Makkah tawaf ifadah, sa'i tahallul, selesai. Karena nunggunya 30 tahun. Tapi untuk Ramadan ulama tidak memberikan dispensasi untuk makan pil penahan haid. Begitu kata guru-guru kami di Mesir, karena daruratnya tidak tingkat tinggi. Jadi biarkan saja normal, maaf, darah kotornya biarkan keluar. Nanti habis Ramadan diganti. Enggak banyak, cuman 7 hari. 1 bulan puasa Senin Kamis selesai. Enggak banyak itu insya Allah. Mudah-mudahan nanti di bulan Syawal ada namanya puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Nanti pada saat bulan Syawal niatnya niat qadha. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Nanti Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, ziarah ke makam Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Amin. Nanti kita berangkat umroh bersama, ongkos tanggung masing-masing. Ziarah ke makam Imam Syafi'i, di sampingnya ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari berfatwa, dikutip pendapatnya oleh Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, orang yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal, tapi niatnya niat qadha. Kertas terakhir ini, jamaah ini serius sekali, diketik, di print. Bayangkan kalau saya tidak jawab, didoakannya saya mati disambar geledek. Setiap sore hari bulan Ramadan biasanya ibu-ibu masak untuk keperluan buka puasa. Sebagian ibu-ibu masak, sebagiannya ada yang pakai jurus touch screen, Grab. Terkadang kita ragu apakah masakan tersebut bumbunya sudah sesuai takaran atau belum. Batalkah puasa kita jika mencicipi makanan? Di ujung lidah ini ada sensor alat lidah. Jadi ketika kita letakkan terasa dia asam, asin, pedas.
Setelah itu dia dimuntahkan lagi, nggak sampai ke dalam. Maka menurut ulama boleh, tapi saya tidak mengamalkan karena saya takut masuk dia ke dalam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau membuat kita was-was, ragu. Ustaz Somad, kalau nyicip itu batal nggak? Saya bilang enggak, kalau hanya sekedar cicip di ujung lidah. Tapi saya nyicipnya 3 mangkok Pak Ustaz. Itu bukan nyicip. Nah, jadi hukum asalnya tidak batal puasa karena dia tidak masuk ke dalam, hanya sekedar cicip. Habis itu dia ludahkan, habis itu dia kumur-kumur. Kalau kumur-kumurnya pakai teh es Pak Ustaz, hukum asalnya tidak batal cicip itu. Tapi saya selalu dalam masalah hukum saya ketat. Kenapa? Karena khawatir takut tertelan sedikit, atau kita tidak menelan tapi setan mengatakan kamu sudah nelan, kamu sudah nelan, kamu sudah nelan. Akhirnya kita ragu. Maka dalam hadis dikatakan da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, untuk sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, jadi ibu pakai jurus agak-agak kira-kira. Biasanya kalau sudah profesional, saya aja yang masak nggak profesional bisa kok. Nanti dekat tempat sediakan garam, yang kurang kasih garam. Suaminya kurang garam, enggak, kurang asam, kasih asam. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih dari penyakit hasad. Kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solihah. Penghafal Quran yang akan menghafal Quran di Yayasan Darur Rahman. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah.